Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Suseno, NIM 20.01.01.0144, Prodi Manajemen, mata kuliah Pengantar Akuntansi. Pada pertemuan kelima di mata kuliah Pengantar Akuntansi ini, kami ditugaskan untuk membuat jurnal umum yang nanti akan diposting ke buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan. Baiklah, kita langsung ke persoalan pertama, yaitu jurnal umum. Berikut merupakan tabel jurnal umum perusahaan Misel per 30 September 2013. Transaksi selama bulan September 2013 yang terjadi pada perusahaan Misel sebagai berikut. 1 September diinvestasikan oleh Misel uang untuk pendirian perusahaan sebesar 10 juta. Pada tanggal 1 September, Misel menginvestasikan uangnya untuk pendirian perusahaan sebesar 10 juta. Kas pada modal akun. Kas di debit sebesar 10 juta dan modal di kredit 10 juta. Pada tanggal 5 September, dibeli gudang seharga Rp 2 juta secara tunai. Pada tanggal 5 September, pembelian gudang secara tunai. Gudang kas berkurang di kredit sebesar 2 juta, gudang di debit sebesar 2 juta. Pada tanggal 10 September, diperoleh pendapatan jasa sebesar Rp 15 juta, baru diterima sebesar 10 juta, sisanya bulan depan. Pada tanggal transaksi yang terjadi pada tanggal 10 September ini, menerima pendapatan jasa sebesar 15 juta, baru diterima 10 juta, dan sisanya piutang usaha 5 juta di debit. Pada tanggal 15 September, dibayar beban iklan sebesar 200.000. Pada tanggal 15 September, beban iklannya di debit sebesar 200, kasnya di kredit 200. Pada tanggal 20 September, dibayar beban gaji sebesar 500. Pada tanggal 20 pembayaran beban gaji, kas berkurang 500 di kredit, beban gaji di debit 500. Pada tanggal 30 September, diambil untuk keperluan pribadi sebesar 1 juta. Pada tanggal 30 diambil 1 juta untuk keperluan pribadi. Akunnya Prev di debit 1 juta, kas berkurang di kredit 1 juta. Pada tanggal 30 September diperoleh pinjaman dari bank senilai 5 juta. Pada tanggal 30 September menerima pinjaman dari bank senilai 5 juta. Kas bertambah 5 juta di debit, utang pun bertambah 5 juta di kredit. Jadi jurnal umum perusahaan Misel per 30 September 2013, total jurnal umumnya antara debit dan kreditnya balance 33.700.000 di debit, kredit 33.700.000. Baiklah, kita masuk ke persoalan berikutnya, yaitu buku besar. Baiklah, kita masuk ke persoalan berikutnya. Persoalan berikutnya itu kita memposting jurnal umum tadi ke buku besar. Posting yaitu pemindahan jumlah di kolom debit buku jurnal ke kolom debit rekening buku besar, dan jumlah di kolom kredit buku jurnal ke kolom kredit rekening buku besar. Jadi di sini kita memindahkan akun-akun yang ada di jurnal umum ke buku besar, seperti debit dan kreditnya kita pindah ke buku besar. Di sini kita dari hasil jurnal umum di atas tadi, kita memerlukan beberapa buku besar, yaitu akun buku besar itu dari kas, piutang usaha,
pembelian gudang, hutang, modal, prive, pendapat jasa, beban iklan, dan beban gaji. Itu ada 9. Baiklah, kita mulai dari kas. Di sini kita hanya memindahkan kas yang ada di zona umum ke buku besar, seperti modal tanggal 1 September modal kasnya di debit sebesar 10 juta, pembelian gudang kasnya di kredit 2 juta, pendapatan jasa kasnya di debit 10 juta, beban iklan 200, beban gaji 500, prive 1 juta, hutang 5 juta, dan total saldo buku besar kas yaitu 21.300.000. Ini didapat dari hasil penjumlahan angka-angka berikut, yaitu kalau dia debit ditambah, kalau dia kredit dikurang. Debit modal debit 10 juta, saldo 10 juta dikurang pembelian gudang 2 juta, di kredit 8 juta, 8 juta ditambah 10 juta 18 juta, 18 juta dikurang 217 juta 800, dikurang 500 17 juta 300, dikurang 1 juta 16 juta 300, ditambah 5 juta 21 juta 300, dan total saldo buku besar akun kas ini akhirnya 21 juta 300. Baik, kita menuju akun berikutnya, yaitu piutang usaha. Pada tanggal 10 September nama akun piutang usaha di debit 5 juta, saldonya 5 juta. Pembelian gudang di 5 September, nama akun pembelian di debit 2 juta, di saldonya 2 juta. Hutang usaha tanggal 30 September, hutang usaha di kredit 5 juta, saldo 5 juta. Modal, nama akunnya modal, di kredit saldonya kredit 10 juta, saldonya 10 juta. Prive tanggal 30 September, prive saat debitnya di debit 1 juta, saldo 1 juta. Pendapatan jasa di kredit 15 juta, saldo 15 juta. Beban iklan 200 di debit, saldo 200. Beban gaji di debit 500 dan saldonya 500. Baik, ini akun-akun buku besar ya. Baiklah, kita menuju persoalan berikutnya, yaitu neraca saldo. Neraca saldo. Neraca saldo perusahaan Misel per 30 September 2013. Di sini kita hanya memindahkan akun-akun yang ada di buku besar tadi, seperti kas, piutang usaha, pendapatan, pembelian gudang, dan lain-lainnya sesuai nomor akunnya, nomor kodenya, seperti kas dengan nomor akun 111, piutang usaha 121, pembelian gudang 211, pembelian gudang 113, hutang usaha 211, modal 311, prive 411, pendapatan jasa 511, beban iklan 611, beban gaji 612. Neraca saldo ini tersusun sesuai saldo normal ya, seperti aktiva di debit, kewajiban ekuitas modal di kredit, prive di debit, pendapatan di kredit, beban di debit, kas di debit, piutang usaha di debit, pembelian gudang di debit, hutang di kredit, modal di kredit, prive di debit, pendapatan jasa di kredit, beban iklan, beban gaji di debit. Jumlah neraca saldo perusahaan Misel per 30 September 2013 antara debit dan kreditnya balance, yaitu 30 juta. Baiklah, kita masuk ke persoalan berikutnya, yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan meliputi laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca keuangan.
Baiklah, kita langsung ke laporan pertama, yaitu laporan laba rugi. Di laporan laba rugi ini kita ada pendapatan di sini, pendapatan dan beban. Pendapatan di sini ada pendapatan jasa, ini diperoleh dari neraca saldo. Pendapatan jasa 15 juta, sebesar 15 juta, pendapatan jasa 15 juta. Beban-bebannya di sini ada beban gaji dan beban iklan. Beban gaji 500.000, beban iklan 200. Jumlah biayanya 14.300. Ini angka ini diperoleh dari pendapatan dikurang dengan beban-beban. 15 juta dikurang beban gaji dan beban iklan, yaitu 700. 15 juta dikurang 700, 14.300. 14.300. Laba bersihnya yaitu 14.300. Setelah kita mengetahui laba ruginya, selanjutnya kita masuk ke laporan perubahan modal. Di sini ada laporan perubahan modal perusahaan Misel per 30 September 2013. Di laporan perubahan modal ini kita memerlukan yaitu modal awal dan penambahan. Modal awal ini kita dapat dari jurnal yang pertama tadi. Modal awalnya yaitu 10 juta. Kita ambil dari jurnal yang pertama tadi 10 juta. Dan penambahan ini ada di sini, ada laba dan prive. Laba ini didapat dari laba tadi, hasil laba rugi tadi yaitu 14.300, dan prive ini kita ambil dari jurnal tadi yang 1 juta. Total penambahannya yaitu 13.300. Ini didapat dari hasil pengurangan ini, laba dikurang prive. 14.300 dikurang 1 juta yaitu 13.300. Modal akhirnya yaitu 23.300. Ini didapat dari modal awal dijumlah dengan total penambahan 13.300. 10 juta ditambah 13.300, jadi modal akhirnya 23.300. Setelah mengetahui perubahan modalnya, kita masuk ke dalam neraca keuangan. Neraca keuangan per 30 September perusahaan Misel. Di sini neraca keuangan ini ada yaitu aktiva dan pasiva. Aktiva terdiri aktiva lancar dan aktiva tetap. Di aktiva lancar di sini ada uang, ada kas dan piutang usaha. Kasnya sebesar 21.300. Ini diperoleh dari neraca saldo tadi. Dari neraca saldo kasnya 21.300, dan piutang usahanya 5 juta. Sama diperoleh dari neraca saldo tadi. Aktiva tetapnya di sini ada pembelian gudang sebesar 2 juta. Jadi total aktiva lancar dan aktiva tetapnya yaitu 28.300. Total aktivanya yaitu 28.300. Dan pasiva di sini ada kewajiban dan modal. Kewajiban yaitu terdiri dari hutang. Hutangnya di sini 5 juta, sebesar 5 juta. Modalnya yaitu modal sebesar 20.300. Ini modal ini didapat dari modal akhir yang di perubahan modal tadi, yaitu sebesar 23.300. Jadi total pasifanya 28.300. Jadi neraca keuangan perusahaan Misel per 30 September ini antara aktiva dan pasifanya yaitu aktiva 28.300, pasifa 28.300. Antara aktiva dan pasifanya balance. Sekian, terima kasih.
Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.